Oke lah everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar Arbitrum atau dengan tikernya yaitu ARB. Namun tentu sebelum itu disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini mungkin buat beberapa teman-teman yang belum tahu Arbitrum ini tuh project apa sih, kemudian fundamentalnya seperti apa, dan lain-lain, kalian boleh banget buat mampir ke video pembahasan Arbitrum saya yang sebelumnya. Karena di situ saya bahas lengkap nih seputar fundamentalnya Arbitrum dan juga project Arbitrum ini secara garis besar. Dan setelah itu kalian boleh banget buat balik lagi ke video yang kali ini. Karena di video kali ini saya bakalan lebih berfokus ke price action dan juga beberapa metrik data terbaru seputar Arbitrum ini. Dan langsung aja kita bakalan mulai pembahasannya dari segi market cap-nya dulu. Dimana kalau kita lihat data dari coinmarketcap.com dan mungkin di sini kita coba cari buat Arbitrum, kita slide ke bawah. Nah, di sini lebih kurang Arbitrum per video ini saya record yaitu di tanggal 15 April tahun 2025 ini menempati posisi ke-53 dari segi market cap-nya dengan harganya per sekarang ini kalian bisa lihat di sini teman-teman. Dan tentu data ini kalian bisa cek langsung ya dari coinmarketcap.com. Namun seperti biasa ini kan di tanggal sekarang dan di hari ini teman-teman, di waktu sekarang. Dan maka dari itu sangat mungkin di kemudian hari itu berubah baik posisinya naik maupun turun gitu buat Arbitrum ini. Dan di sini ya, kalau kita coba lihat dari segi ini teman-teman, dari open interest-nya, Arbitrum dalam beberapa waktu terakhir atau dalam 24 jam terakhir itu mengalami penguatan open interest ya, di angka lebih kurang 5,54%. Dan di sini kalau kita lihat chart-nya teman-teman, sebenarnya ya memang ya dalam beberapa, waktu terakhir ini, kalau kita ubah ke daily mungkin. Nah, di sini dalam beberapa waktu terakhir, let's say di pergerakan yang ini, itu memang ada quote on quote pergerakan yang cukup bullish untuk Arbitrum, di mana kalau kita ukur ya naik 20-an persen lumayan teman-teman. Tapi tentu ya kenaikan 20 persenan itu tidak serta-merta membuat Arbitrum ini bisa back to bullish again gitu. Yang mana kalau kalian lihat nih Arbitrum mungkin di sini tanpa saya gambarin apapun juga kalian bisa langsung tahu ya bahwasannya Arbitrum secara price action very downtrend teman-teman atau sangat bearish ya secara price action-nya. Yang mana kalau kita ukur dari topnya which is dari sini ya kalian bisa lihat nih minusnya udah 80% hampir 90% gitu. Itu drawdown yang cukup signifikan ya. Dan mungkin teman-teman juga banyak nih menjumpai token atau koin-koin yang kayak gini yang mana dia udah naik tinggi kemudian drawdown-nya juga sangat signifikan. Bahkan yang menarik juga adalah Arbitrum ini udah closing loh di bawah harganya ketika awal-awal listing. Nah, kalian bisa lihat di sini udah di breakdown teman-teman buat harganya yang ada di awal-awal listing gitu. Sekarang dia udah berada di harga bawah banget gitu buat Arbitrum ini. So, apakah ini menarik untuk Arbitrum atau apakah harga ini adalah harga yang menarik buat akumulasi Arbitrum? Kita bakalan coba bahas di video kali ini dan kayak biasa saya bakalan kasih perspektif dan probability yang saya lihat dari sudut pandang saya dan tentu jangan ditelan mentah-mentah karena saya juga sangat mungkin salah dan maka dari itu teman-teman juga harus riset dan analisa mandiri gitu. Kalian harus due diligence sendiri juga. Dan di sini untuk probability pertama, tentu kita harus lihat bahwasannya realistis aja di sini untuk secara tren, secara technical, kemudian secara momentum juga Arbitrum very bearish ya. Dimana tentu dengan ini kita bisa melihat bahwasannya ada kecenderungan secara momentum di sini kalau kita coba ubah juga dari daily time frame-nya, tentu ada potensi untuk Arbitrum ini kembali melemah nih ke level-level harga yang lebih di bawah lagi. Kenapa? Karena kalian bisa lihat bahwasannya bahkan dalam beberapa pergerakan terakhirnya kalian bisa lihat nih Arbitrum ini cenderung melemah ya atau membentuk pergerakan turun yang kalian bisa lihat sendiri di sini gitu. Dan I think ya hal ini bisa dikonfirmasi atau lebih tepatnya kemungkinan ini bisa dikonfirmasi apabila Arbitrum ini break dari low point-nya yang ada di sini, which is kalau misalkan dia turun di bawah low point-nya ini, maka skenario bearish ini akan valid terjadi, di mana Arbitrum itu ada potensi buat mengejar ke level harga yang lebih rendah lagi dan sekaligus ya membentuk yang namanya all time low barunya gitu. Karena all time low sebelumnya ini kan ada di sini teman-teman, di titik low point ini. Jadi jika dia breakdown dari sini, dia bakal create another all time low dan juga create another low point gitu, yang mungkin bisa kita perhatikan selanjutnya. Dan tentu itu adalah kemungkinan yang pertama buat Arbitrum. Dan sejujurnya teman-teman ya, kalau melihat pergerakan harga atau price action Arbitrum saat ini, I think secara momentum juga ini adalah atau skenario yang ini adalah skenario yang punya persentase yang cukup besar terjadi gitu di Arbitrum ini. Namun bukan berarti nggak ada skenario lainnya atau probability lainnya, di mana tentu kita harus selalu lihat dari sisi selainnya teman-teman atau sisi yang lain, di mana kalau misalkan kita coba intip nih ya buat Arbitrum,
tentu kalau misalkan ternyata tiba-tiba ada bias yang signifikan atau mungkin kemudian narasi L2, mulai naik lagi gitu teman-teman, bukan berarti Arbitrum ini tiba-tiba nggak bisa bullish kembali gitu. Which is kalau misalkan Arbitrum ini mau kembali bullish, kita harus lihat nih, buat Arbitrum paling nggak bisa take over dulu deh buat area supply atau resistance major-nya yang ada di sini. Kenapa? Karena kalau misalkan kita take over buat resistance major di sini, maka dia akan berubah jadi demand area dan mungkin aja bisa membawa Arbitrum buat testing ke resistance selanjutnya gitu. Dan ada juga beberapa orang yang mungkin menggambarkan, suatu wedge pada Arbitrum, di mana kalau kita coba lihat di sini. Nah, ini coba saya gambarin kasar aja, di mana ada beberapa orang ya yang juga berpandangan Arbitrum ini bisa loh, semacam bentuk wedge seperti ini, and then kalau misalkan kita coba gambar kasar aja lebih kurang seperti ini teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, let's say dia ngebentuk semacam wedge seperti ini juga bisa teman-teman sebenarnya. Ya memang ada potensi, tapi sekali lagi, ini cuman probability dan belum tentu terjadi juga, dan kalian bisa lihat nih, apa itu, mau pattern apapun yang mungkin teman-teman lihat, tentu kita butuh yang namanya konfirmasi gitu. Belum tentu juga pattern-nya kejadian, tapi kalaupun kejadian, tentu kita harus dapat konfirmasi nih. Dan tentu konfirmasinya salah satunya adalah dia harus berhasil nih buat rebound dulu, and then paling enggak kalian bisa lihat nih, ini adalah supply area yang sangat-sangat krusial untuk Arbitrum, dan hopefully ya memang bisa di take over gitu. Kalau teman-teman mungkin berharap Arbitrum ini bisa back to bullish again untuk secara price action-nya gitu. Dan I think ya kalau misalkan ini kita hapus dan teman-teman mungkin notice nih Arbitrum dari segi stochastic RSI-nya, kalian juga bisa lihat bahwasannya ini secara stochastic RSI cukup menyedihkan ya buat Arbitrum. Karena ya kalian bisa lihat nih, dia udah oversold cukup lama, tapi makin oversold makin turun teman-teman. Kalian bisa lihat sini, ini oversold turun terus teman-teman, dan inilah makanya kita nggak boleh rely sama satu indikator aja atau rely sama satu probability aja gitu. Karena mungkin aja yang terjadi adalah probabilitas lainnya, dan kita nggak pernah tahu karena market itu dinamis dan sangat dipengaruhi ya oleh narasi, oleh berbagai news dan lain-lain gitu. Dan kalau kita coba lihat mungkin dari seputar metrik data untuk Arbitrum, di mana di sini ya, mungkin kita coba lihat dari Diva lama dulu. Well, sebenarnya, mungkin teman-teman lihat Arbitrum ini adalah salah satu L2 ya dengan TVL yang salah satu yang cukup besar, which is itu bener teman-teman, ini gede banget ya, $2 billion lebih buat TVL-nya. Kalian bandingin mungkin sama beberapa layer 2 lain, ya mungkin Arbitrum bisa dikatakan salah satu yang cukup besar gitu. Namun kalau kalian lihat ini sebenarnya secara TVL ya, ini udah turun cukup jauh loh teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini sempat 3 billion lebih, tapi sekarang udah turun cukup signifikan gitu secara TVL-nya. Dan hal ini juga tentu ya selaras dengan price action-nya gitu. Price action-nya juga ikutan turun ya ketika TVL-nya itu, atau total value, TVL-nya itu mengalami penurunan, ini juga price action-nya juga mengalami penurunan gitu. Kalian bisa lihat di sini. Dan kalau kita coba lihat dari segi token terminal buat Arbitrum, sebenarnya di sini untuk token terminal kalian juga bisa lihat beberapa data di sini teman-teman buat, data dari token terminalnya, yang mana, untuk active address memang ada sedikit penguatan, kemudian token trading volume juga ya sangat disayangkan nih turun, kemudian fees juga masih cukup landai, dan ini yang menarik teman-teman, kalau kita coba lihat revenue-nya, mungkin kita coba lihat di financial statement biar lebih jelas buat Arbitrum ini. Dimana kalau kita coba cek, data financial statement-nya, sebenarnya Arbitrum ini juga secara revenue ini mengalami penurunan ya. Dan mungkin kita biar fair kita tarik aja dari mungkin dari ya dari sinilah ya, dari 2024 di mana memang pada saat itu 2024 revenue-nya nih yang di bagian sini. Nah, kalau saya coba biruin biar kalian jelas, ini naik terus teman-teman. Dari Oktober, November, Desember ini naik terus, bahkan di Desember ini sempat, revenue-nya Arbitrum di sekitaran angka 3,4 million of dollar. Tapi ya mulai di Januari 2025 atau di Q1 ini mulai turun teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini dari Januari turun, kemudian ke Februari ini naik sedikit temen, naik 10%-an. Kemudian di, bulan Maret 2025 turun signifikan. Kalian bisa lihat di sini sisa 1,1 million of dollar, dan di bulan April ini ya mungkin belum fair ya, karena memang masih di pertengahan April, di mana di sini per video Nisa Record itu, revenue-nya di angka 800-an ribu US dollar gitu buat Arbitrum ini. Dan ya itu juga, menjadi salah satu penyebab ya ketika revenue-nya turun. Bayangin aja ketika suatu perusahaan gitu revenue-nya turun, maka tentu harga quote on quote mungkin, kalau perusahaan kita bisa sebut sebagai stocks atau sahamnya gitu, itu juga mengalami penurunan, dan mungkin kalau di Web3 ini harga tokennya gitu yang terdampak. Dan I think selama belum ada berbagai konfirmasi ya dari Arbitrum secara price action, kemudian secara fundamental yang mulai kembali, eee, membaik atau kembali naik gitu teman-teman, I think belum ada alasan nih kalau buat
saya pribadi untuk mengakumulasi Arbitrum kembali gitu. Tapi ya tentu ini bukan financial advice, teman-teman harus juga analisa mandiri ya, karena mungkin aja saya salah gitu teman-teman. Dan kalau kita coba lihat data lain ya buat Arbitrum mungkin dari segi CoinGlass di sini. Nah, di sini kita coba search buat Arbitrum lebih kurang seperti ini, kita coba searching ya Arbitrum. Nah, kayak gini kita coba lihat dan di sini kita bisa mengamati ya buat data dari CoinGlass-nya untuk volume Arbitrum memang ada sedikit peningkatan, tapi kita juga bisa lihat nih secara derivatif data ya. Ini transaksinya juga cenderung nggak terlalu banyak, teman-teman, yang mana direpresentasikan dengan yang terlikuidasi di Arbitrum ini dalam 24 jam terakhir itu cuman di sekitaran $100.000 ya, yang mana ya saya udah sering jelasin ini artinya apa. Tapi singkatnya, kalau misalkan yang terlikuidasi ini cukup sedikit teman-teman, itu satu sisi memang cukup oke karena, eee, banyak pelaku pasar yang mungkin nggak terlikuidasi, tapi di sisi lain berarti transaksinya cukup sepi gitu, untuk secara derivatif datanya buat Arbitrum. Dan kalau kita coba lihat dari backers-nya nih atau investornya, ya kalian bisa lihat nih beberapa investornya seperti Pantera, kemudian Alameda Research, Polychain Capital, dan lain-lain buat, visi-visi atau investor-investor yang berinvestasi di Arbitrum ini. Dan kalau kita coba lihat dari vesting, ini yang menarik teman-teman, karena di keesokan hari ya, nah di sini, di tanggal 16 April mendatang, ini tepat besok hari teman-teman, karena saya record di tanggal 15 April tahun 2025, ini besok Arbitrum bakalan ada token unlock nih, yang mana ini besarannya adalah 0,93% dari maksimum supply-nya, dan ini ditujukan untuk tim dan advisors dan juga investor teman-teman. Nah, ini yang kalian perlu perhatikan karena kalau misalkan, di-unlock untuk, tim dan juga advisors, kemudian untuk investor, kemudian mungkin quote on quote beberapa dari mereka ada yang jualan, ya mungkin itu bisa berpengaruh gitu ke price action-nya. Tapi so far karena memang untuk unlock-nya cuman sekitar 0,93% dari maksimum supply-nya, ya mungkin aja ya kita bisa melihat, mungkin secara volatility juga nggak akan terlalu yang gimana banget gitu. Tapi ya ini juga buat teman-teman yang tertarik sama Arbitrum ini atau mungkin punya barangnya, boleh nih kalian pantau di keesokan hari ya, karena memang akan ada unlock gitu untuk Arbitrum. Dan so far memang unlock-nya tinggal 2 ini sih teman-teman, kalian bisa lihat di sini buat, sisanya udah nggak ada unlock lagi, jadi sisa 2, round ini yaitu untuk tim dan juga advisors-nya dan juga untuk investornya gitu. Dan ini di-unlock secara linear unlock ya, saya udah sering jelasin jadi mungkin saya nggak bakal jelasin lagi buat linear unlock ini apa. Tapi intinya kalau kalian perhatikan untuk Arbitrum ini setiap tanggal 16 di masing-masing bulannya itu dia bakalan unlock token. Dan ya kalau kita lihat analytics-nya terakhir nih di sini buat Arbitrum. Nah, kalau kita coba lihat dari data analytics-nya buat Arbitrum ini, maka di sini kita bisa langsung tahu bahwasannya kuartal kedua ini adalah salah satu kuartal yang cukup buruk buat Arbitrum. Bahkan secara return bisa dikatakan yang paling negatif ya, salah satu yang paling negatif. Karena kalian bisa lihat di tahun 2023 dan 2024 di sini tercatat di kuartal 2 Arbitrum ini selalu minus dengan, return yang cukup negatif ya teman-teman ya, atau cukup signifikan buat negatifnya. Dan di pertengahan bulan April ini juga, Arbitrum ya, ini udah ada tanggal 15, maka dari itu dari pertengahan bulan dan Arbitrum ini per video ini saya record minus 10,1% untuk return-nya di bulan April. Dan ya bulan April juga bukan bulan yang baik sepertinya buat Arbitrum karena di 2 tahun belakangan di bulan April ini selalu merah juga dan ya mari kita lihat apakah at least di bulan April ini dulu Arbitrum bisa kembali perform dan mungkin bisa mengubah return-nya dari yang negatif jadi lebih positif atau justru bakalan turun nih ke, harga-harga yang lebih rendah dan sekaligus membuat return-nya menjadi semakin negatif gitu. Kita, lihat nih ke depannya gimana. Tapi menurut teman-teman gimana? Apakah menurut kalian Arbitrum ini adalah, salah satu token layer 2 yang masih menarik buat kalian semua? Atau justru menurut kalian kayaknya Arbitrum dan mungkin beberapa layer 2 lain juga nggak terlalu menarik nih, mending pindah ke token atau koin dengan narasi lain aja gitu. Feel free tulis pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa buat kalian yang mau request analisa koin, boleh banget request aja di kolom komentar di bawah, dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan juga buat teman-teman yang mau follow sosial media saya, boleh banget buat mampir ke Linktree yang ada di bio account masing-masing sosial media saya atau di link yang tertera di description channel YouTube saya juga ada. Dan di situ juga teman-teman bisa request di link traktir nih buat sekaligus support saya juga. Dan lebih kurang kayak gitu. Thank you ya teman-teman dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.